para petani dari SMK Sudi Waras. Kebetulan hari ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya untuk memasang dan membongkar dari sistem rem. Berikut beberapa peralatan yang perlu kita butuhkan. Yang pertama adalah satu unit kendaraan, kebetulan kita pakai kendaraan Daihatsu Xenia. Kemudian beberapa peralatan yang perlu kita siapkan lagi selain unitnya, ada satu unit toolbox. Kemudian ada juga peralatan yang mesti akan kita gunakan dalam membongkar sistem rem. Yang pertama adalah tang, kemudian untuk obeng, resmen, kunci roda, palu karet, dongkrak, dan extend sebagai penyangga. Langkah awal pada waktu kita mau melepas roda, maka sebelum kita dongkrak, maka kita tutup dulu baut. Kebetulan baut roda yang ada di sini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Maka kita lepas dengan cara mensilang. Jadi kendaraan posisi masih ada di bawah untuk bannya. Baru nanti kalau ini sudah kendor, maka kita naikkan menggunakan dongkrak. Untuk pelepasnya, maka kita usahakan menyilang. Roda kendor, maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah memasukkan dongkrak di bawah, dipaskan dengan chassis yang ada di sampingnya roda. Setelah roda terangkat, jangan lupa untuk handremnya kita lepaskan. Jadi kita dengan cara bersilang. Setelah baut terlepas, maka roda kita turunkan. Untuk mengamankan, maka roda kita taruh di bagian bawah kendaraan. Sudah terlepas, kemudian kita melepas dari ujungnya, jadi drum tromolnya. Maka kita membutuhkan palu karet, kita pukul di tepi secara merata. Seperti ini bentuk bagian dalam dari tromol, dari sistem rem tromol pada kendaraan Xenia. Cara melepasnya, maka kita melepas dulu kantung spring sebelah sini sama sini, sehingga untuk sepatu rem bisa kita keluarkan. Jangan lupa untuk melepas pengait dan handremnya. Ya, seperti inilah kondisi untuk sistem rem. Komponennya sudah ada di bagian bawah, dimana ini untuk penyetelnya
terus di sini untuk sepatunya, dimana ada yang pilot, ada yang sekunder. Nanti ini sudah dilepas dan kalau handle-nya ada di bagian bawah. Setelah tadi kita melepas komponen yang ada di belakang untuk sistem rem tromolnya, maka kita harus mengecek untuk kampasnya. Kebetulan untuk sepatu kampas ini untuk sistem rem tromol yang kita bongkar, kebetulan antara yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya ternyata ketipisannya berbeda, tingkat keausannya berbeda. Maka untuk sebagai cara untuk limitnya yaitu 1 mili, maka kita cari yang paling besar keausannya. Kebetulan yang paling besar ada di sebelah kanan saya, maka kita ukur untuk kampasnya. Kita membutuhkan alat namanya vernier caliper ataupun mistar besar atau jangka sorong. Seperti apa cara pengukurannya? Silahkan ya, diambil untuk skate mark, kemudian ditaruh di bawah ini seperti ini, kemudian maka kita kunci di atas. Setelah itu kita cek di sini, ternyata untuk ukurannya ada 2,1, berarti ini masih bisa digunakan, cukup jelas. Maka setelah kita cek kita gunakan, maka kita bersihkan menggunakan air dan sabun. Tidak perlu kita membersihkan menggunakan kompresor atau angin. Berikutnya untuk langkah pemasangan, maka yang perlu kita permasang terlebih dahulu adalah yang pertama, kita pasang untuk tromolnya, untuk kampasnya yang sebelah ini yang berhubungan langsung dengan handrem. Oke, setelah ini sudah terpasang semua, maka kita masukkan untuk drumnya. Maka kalau sudah ada, kita coba untuk handrem dan tromol terpasang, maka kita ambil roda, kita pasang kembali seperti semula lagi. Nanti kita gunakan setelah roda itu turun, otomatis setelah nanti bongkar kita naikkan, backstand kita lepas, maka roda akan turun, baru nanti kita garasi dan menggunakan kunci roda lagi. Supaya keras, maka kita handrem. Untuk membongkar rem cakram, kebetulan ada di roda depan,
langkah-langkahnya sama seperti tadi, maka kita kenduri dulu baut roda. Sama seperti tadi, baut rodanya ada 4, maka kita kenduri dulu dengan cara menyilang. Setelah baut roda terkendor, maka kita masukkan, kita taruh untuk dongkrak berada di bawahnya untuk mengangkat roda. Dongkrak naik, maka kita kenduri bautnya. Sama seperti tadi, setelah baut dilepas, maka roda diturunkan dan kemudian kita taruh di bawah roda. Setelah roda kita turunkan, maka bentuk rem cakram seperti ini, di mana ada roda piringannya. Kemudian di sini untuk kampas padnya ada di dalam. Nanti berhubung ini ada 2 double kiri dan kanan, maka untuk melepas kita buatkan ini jamaah bawah, ini kita kenduri, kita lepas menggunakan kunci 14. Seperti ini bentuk untuk kampas rem cakram atau pad, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Untuk pengujiannya seperti apa nanti kita cek di sana. Sama dengan rem tromol tadi, untuk pengecekan kampas rem maka kita membutuhkan alat yang namanya vernier caliper atau jangka sorong atau misal geser. Untuk penggunaannya seperti apa? Penggunaannya ya, untuk pad cakram ini seperti ini bentuknya, ini simetris antara kiri ataupun kanan, bisa ditaruh di bagian dalam maupun luar. Nah, di tengah-tengah ini ada celah, di mana celah ini sebagai indikator bahwasanya kalau ini kedalamannya sudah dangkal, minimal limitnya adalah 1, maka kampas ini atau pad ini harus diganti. Tapi kalau ini masih dalam lebih dari 1 mili, maka masih bisa kita gunakan lagi. Untuk itu maka bagaimana cara pengukurannya? Maka kita menggunakan jangka sorong, kita masukkan di celah ini, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian ini kasih pengunci. Setelah kita kunci, kemudian kita baca. Ternyata di sini ukurannya masih 2 mili. Jadi kedalamannya masih 2 mili, sehingga kalau tadi limitnya adalah 1 mili, hasil pengukuran 2 mili, maka ini masih bisa kita gunakan lagi. Untuk lebih jelasnya seperti itu, kita gunakan nanti pemasangannya. Oke, langsung kita pasang ini kembali. Sebelum kita pasang, maka kita cuci menggunakan air, jangan kita kasih udara. Kalau kita kasih kompresor udara, takutnya apa? Dari bekas warnanya ini, bekas ausnya atau asbesnya itu sangat berbahaya untuk pernapasan. Terima kasih. Setelah kita ukur, kita cek dan kita bersihkan, maka kampas kita kembalikan lagi seperti semula, ya, baik di dalam maupun ada yang di luar seperti ini, ya, seperti ini. Terus kita pasang kembali. Pasang rapi, maka program kita berikan
Oke, hari ini cukup sekian. Jadi tadi bagaimana cara membongkar dan memasang sistem rem konvensional pada kendaraan gas mesinnya, baik roda belakang maupun depan, baik sistem tromol maupun sistem rem cakram. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya saya maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.